Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding dan Kontraktor Kerjasama atau K3S 2013-2018 pada Senin 24 Februari. Dalam perkara yang turut menyeret pimpinan Pertamina ini, negara mengalami kerugian mencapai 193,7 triliun rupiah. Para tersangka yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, yakni Rifa Siahaan. Kemudian Sani Dinar Saifuddin yang merupakan Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional. Adapun 5 tersangka lainnya yaitu Dirut PT International Shipping berinisial YF, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional berinisial AP, lalu Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa yakni MKAR, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim berinisial DW. Kemudian GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI Abdul Kohar dalam keterangannya pada Senin malam mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan bukti seperti keterangan 96 saksi dan ahli serta bukti dokumen elektronik. Kohar menjelaskan pada tahun 2018-2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri harusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun, berdasarkan penyidikan Kejagung, Rifa bersama tersangka Sani dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Alhasil, produksi minyak bumi dalam negeri tak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa melakukan pembelian untuk RON 92. Padahal Rifa sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk jadi RON 92. Padahal hal tersebut dilarang. Terkait dengan proses hukum yang dilakukan Kejagung, pihak Pertamina menyatakan menghormatinya. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang agar proses hukum berjalan lancar. Meski begitu, Pertamina berharap proses hukum mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian
karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.